analisis laporan keuangan. Kita sekarang masuk ke pertemuan ke-11. Saya record dulu, saya izin record, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-11. Kita akan diskusi mengenai analisis rasio aktivitas ya. Jadi kemarin kita sudah dua rasio kita bahas, rasio profitabilitas dan likuiditas. Sekarang kita masuk ke rasio aktivitas. Ini mutiara hadis. Kita langsung saja. Jadi pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang analisis rasio aktivitas ya. Ini adalah bahan diskusi kita ya. Standar keuangan, pengertiannya apa, tujuan manfaatnya, dan jenis-jenisnya apa saja ya. Ya, masuk keuangan itu ya, perbandingan ya antara satu atau lebih komponen dalam laporan keuangan. Ini bisa bersifat besar positif atau semakin besar semakin baik. Jadi bisa bersifat besar negatif, semakin kecil semakin baik. Kurang lebih ya logikanya seperti ini ya. X dibanding Y sama dengan hasilnya apa sen gitu ya. Oke, kita masuk ke pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah merupakan rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada ya. Semua rasio aktivitas akan melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva, ya, misalnya persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Jadi, rasio aktivitas ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dari operasional bisnis perusahaan. Ya. Jadi, apakah perusahaan kita itu beroperasi secara efektif dan efisien? Nah, itu bisa dilihat dari aktivitas, ya, rasio aktivitas. Namanya saja sudah rasio aktivitas, artinya dia akan melihat bagaimana sih operasional bisnis dari perusahaan tersebut. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja teman-teman ya. Tujuan dari rasio aktivitas yaitu untuk mengetahui bagaimana perputaran persediaan atau persediaan dalam satu siklus usaha ya. Ini bahan mentah ya. Kalau di pabrik bahan mentah. Nomor dua, mengetahui bagaimana perusahaan mengelola piutang dagang. Ya, jadi kadang-kadang kita jualan itu ada yang membayar secara cash, ada yang membayar secara kredit ya atau ngutang. Itu dari sisi kita sebagai penjual kita anggap kita itu sebagai piutang. Nah, itu bagaimana kita bisa mengelola piutang dagang. Yang ketiga, mengetahui bagaimana kondisi modal kerja yang dikelola perusahaan dan bagaimana modal kerja tersebut dimanfaatkan sehingga dapat memberikan hasil optimal. Modal kerja itu artinya adalah modal yang dibutuhkan atau dana yang dibutuhkan untuk kita memproduksi dalam satu siklus usaha ya. Jadi misalnya kita di pabrik, misalnya manufaktur, kita memproduksi dari bahan mentah menjadi bahan barang jadi. Nah itu berapa benar yang dibutuhkan dalam satu siklus usaha ya. Dari mulai kita beli bahan mentah sampai kita bisa menjual barang jadi. Ya. Saya ulangi ya. Dari dana yang dibutuhkan mulai dari kita membeli bahan mentah sampai kita bisa menjual barang jadi. Nomor 4, bagaimana pengelolaan biaya operasional dan bagaimana biaya operasional tersebut berkontribusi pada penjualan atau pendapatan. Manfaatnya membantu perencanaan keuangan ya, terutama dalam persediaan piutang dagang modal kerja dan biaya operasional, menilai apakah operasional perusahaan telah berjalan secara efektif. Jika ada kekurangan, maka apa yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, sama ya, menilai apakah sudah efisien. Kalau belum efisien, apa yang kurang optimal seperti itu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Jadi kita lanjut jenis dan penghitungan rasio aktivitas ya. Nah, di sini kita akan bahas ada 5 ya. Total asset turnover, inventory turnover, account receivable turnover. Nah, ini piutang ya. Working capital turnover dan cost to income ratio ya. Ingat bahwa rasio aktivitas itu kita untuk mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaannya. Jadi namanya juga aktivitas, nah kita melihat proses operasionalnya. Itu. Yang pertama total aset turnover ya, atau disebut juga dengan perputaran aktiva, perbandingan antara penjualan dan total aktiva ya. Jadi kita ingin melihat
berapa sih aset yang kita konversi menjadi penjualannya. Ingat bahwa aset adalah harta yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis di masa mendatang, itu sales. Jadi kita berharap aset berapa sih sales yang tercipta dari aset yang kita miliki, ya, gitu ya. Rumusnya ini, total aset turnover itu sales dibagi total aset. Kalau sales dapat dilihat pada laporan laba rugi, dan kalau aset bisa dilihat pada laporan balance sheet neraca, ya. Sifatnya turnover, total aset turnover ini bersifat besar positif. Artinya semakin banyak, semakin tinggi, semakin baik. Ini contohnya, kita lihat di sini ada balance sheet dan juga ada income statement, ya. Kita lihat salesnya di sini penjualan 6 juta sekian, total asetnya 5 juta sekian, ya. Nah, sini rasionya adalah 1:1,07. Artinya apa? Artinya PTDR mampu melakukan penjualan lebih besar daripada aset yang dimiliki, yaitu 1:7. Cukup efektif, ya. Karena kita bisa, PTDR ini bisa menciptakan atau membuat penjualan yang lebih besar daripada aset yang dimiliki. Nah, kok bisa, ya? Karena tadi, ya, perputaran tadi, ya, ada perputaran. Misalnya aset kita tetap, tapi modal kerja kita yang terus berputar. Secara aset tetap, tapi secara modal kerja kita bisa memutar dengan cepat, gitu ya, sehingga terjadi penjualan dengan berulang-ulang, ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman, terkait dengan total aset turnover? Oke, kita lanjut. Yang kedua, inventory turnover. Nah, tadi terkait aset, sekarang terkait dengan inventory, ya, atau persediaan. Disebut juga dengan perputaran persediaan, merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali barang persediaan berputar. Berputar itu maksudnya dibeli dan digunakan, ya. Dibeli, digunakan, habis, dibeli lagi, digunakan lagi, habis lagi, dibeli lagi, dan digunakan lagi. Kurang lebih periodenya dalam 1 tahun, ya. Inventory turnover yang tinggi atau ITA yang tinggi ini mengindikasikan perusahaan bekerja dengan efektif. Berarti kita beli barang, itu langsung kita gunakan dengan baik, ya, langsung habis, seperti itu. Dengan kata lain, bahwa tidak terjadi penumpukan persediaan yang tidak terpakai. Nah, rumusnya ini, ya, inventory turnover, harga pokok produksi atau COGS, dibagi rata-rata persediaan inventory, ya. Kalau harga pokok produksi bisa dilihat di laba rugi, kalau aset inventory, ya. Inventory dapat dilihat pada balance sheet, ya. Nah, itu ini bersifat besar positif. Nah, ini perlu diingat, persediaan atau inventory adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi. Semakin sering perputaran persediaan, maka semakin tinggi produksi perusahaannya. Tadi, ya, bahan mentah, proses menjadi barang jadi. Nah, itu satu siklus usaha, ya. Semakin cepat semakin baik, ya. Jadi tidak ada penumpukan persediaan atau inventory. Jadi begitu kita pesan, kita beli, langsung kita proses jadi barang jadi. Selesai, pesan lagi, beli lagi bahan mentah, kita proses jadi lagi barang jadi. Seperti itu. Nah, itu disebut dengan inventory turnover. Nah, ini contohnya harga pokok produksi, ya. Ini 5223,465, ya. Rata-rata persediaan. Nah, rata-rata persediaan itu di sini, ya, 265. Nah, ini sebenarnya rata-rata, ya, tapi karena kita anggaplah kondisi persediaan di tahun 2023 dan 2022 adalah sama, ya, sehingga rata-ratanya 265 ribunya. Ini rata-rata, ya. Berarti kita harus lihat data tahun sebelumnya. Nah, kita lihat angkanya di 19,71. Artinya apa? Artinya PTDR mampu mengkonversi persediaan menjadi penjualan sebanyak 19,71. Dapat dikatakan bahwa operasional PTDR cukup efektif dan efisien karena PTDR dapat memanfaatkan persediaan dengan perputaran persediaan per bulan 1,65 kali. Jadi 19,71 ini berarti dalam 1 bulan kita bisa memutar inventory itu 1,65 kali, ya. Jadi setahun itu kita 19 kali atau 20 kali kalau dibulatkan, 20 kali kita mesan inventory. Kita memesan bahan mentah sebanyak 20 kali dalam setahun, yang berarti bahwa dalam setahun kita itu minimal sudah memproduksi 19 kali, gitu, ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa seberapa produktif sih perusahaan kita, gitu, ya. Semakin cepat semakin baik, ya. Semakin tinggi semakin baik. Seperti itu. Nah, di sini
19,71 ini ya tadi ya, berarti dalam setahun kita sudah berproduksi sebanyak 19 atau 20 kali lah seperti itu ya, untuk dibulatkan. Nah, itu inventory turnover ya rasionya. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung saja. Maaf Pak, tanya Ya. untuk perhitungan depresiasi itu dapat 134.000. Ya. 889 itu dari mana Pak? Itu. Oh, ini ngarang ini. Oh, Ini ngarang. okay, Ini ngarang sih. Ini angka asal-asalan, tapi sebenarnya kalau metodenya ada macam-macam ya, metode depresiasi ya. Baik. Nah, mungkin yang realnya nggak, ini angka ngarang aja supaya tujuannya kan untuk menghitung rumus ini gitu. Ya, baik Pak. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi? Pak. Kita lanjut. Nah, ini yang ketiga, account receivable turnover ARTO ya. Account receivable itu adalah piutang. Piutang merupakan pendapatan yang tertunda ya. Benar ya, kita ada jualan, harusnya dibayar, tapi belum dibayar karena kita dibeli secara kredit gitu ya. Jadi ada angsuran atau mungkin cash tempo ya, bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi baru dibayar. Nah, itu berarti piutang merupakan pendapatan yang tertunda. Dalam bisnis, pengusaha perlu menghitung rasio perputaran piutang untuk mengetahui berbagai informasi keuangan seperti jangka waktu lamanya piutang dapat tertagih, jumlah kerugian atas piutang yang tidak dapat ditagih, hingga mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Nah, ARTO ini account receivable turnover atau rasio perputaran piutang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecepatan penagihan piutang dalam satu periode. Fungsinya adalah untuk dapat mengetahui pengelolaan piutang suatu perusahaan lihat dari tingkat perputaran piutangnya yang juga terkait dengan modal kerja gitu ya. Jadi piutang ini semakin lama semakin jelek ya. Semakin lama semakin jelek. Semakin jadi kalau kita lihat, misalnya kita jualan diutangin ya, dibeli secara kredit, kita pengen cepat-cepat balik kan. Nah, karena itu perlu dikelola dengan baik ya. Nah, karena ini kenapa? Karena terkait dengan modal kerja juga. Jadi kalau misalnya kita modalnya pas-pasan gitu ya, kita udah produksi, udah kita jual, tapi uangnya belum balik, nah itu bisa kita nggak ada modal kerja jadi seperti itu. Kalau modalnya gede sih nggak apa-apa ya, masih ada cadangan, bisa kita sediakan dulu dananya. Sementara kalau kita modalnya kecil, uang kita tertahan di sana, belum dibayar, dan kita tidak bisa melakukan proses produksi gitu ya, karena nggak ada modal kerja. Jadi ada kaitannya antara piutang juga dengan modal kerja. Nah, untuk penghitungannya rumusnya ARTO, penjualan kredit bersih dan rata-rata piutang ya. Penjualan kredit bersih dapat dilihat pada piutang laporan keuangan di balance sheet ya. Nah, kalau ARTO ini sifatnya besar positif ya. Lihat tadi ya, kalau piutang semakin lama semakin jelek. Nah, kalau kita lihat di sini kalau rasionya itu semakin besar semakin positif, semakin baik atau besar positif. Ya, kalau kita lihat ini datanya ya. Penjualan kredit bersih 2023 sebesar 6 miliar, saldo piutang awal 2023 2 miliar, saldo piutang akhir 1 miliar ya. Jadi kalau di awal ini per 31 Desember 2022 ya. Kalau di sini per 31 Desember 2023 ya. Perbedaannya 2 dan 1. Kita masukkan rumusnya. Ya, hasilnya adalah 4,00 ya. Jadi PTDR memiliki kemampuan mengelola piutang account receivable sejumlah 400, yang berarti PTDR dapat menyelesaikan piutang dagang 4 kali dalam setahun. Atau rata-rata usia piutang dagang PTDR adalah 3 bulan ya. Kaitan dengan modal kerja berarti perlu menyediakan kebutuhan modal kerja untuk 3 bulan ya. Jadi gitu ya. Kita lihat di sini penjualan bersih, penjualan kredit ya. Yang kita jual secara kredit itu sebesar 6 miliar. Kalau kita lihat saldo piutang awal, piutang dagang di awal 2023 atau 31 Desember 2022 itu 2 miliar. Dan akhir 2023 atau 31 Desember 2023 sebesar 1 miliar ya. Contoh. Sehingga rumusnya ya 6 dibagi 1,5, hasilnya adalah 4. Artinya usia piutang dagang kita itu adalah 4 kali dalam setahun ya. Berarti kurang lebih 3 bulan ya. Gitu.
Nah, apakah 3 bulan ini baik atau buruk? Nah, itu tergantung kondisi ya. Kalau misalnya kita punya modal, artinya kan bahwa uang kita nyangkut nih selama 3 bulan nih. Ya, kalau kita punya modal cukup untuk modal kerja, ya mungkin tidak masalah. Tetapi kalau misalnya modal kerja kita pas-pasan, nah itu cukup bermasalah ya, karena kita bisa menghambat proses operasional ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya ini tinggal masukkan rumus saja ya. Dan yang penting adalah bagaimana teman-teman bisa menginterpretasikan atau menafsirkan angka ini ya. Part ini artinya baik atau buruk, yaitu perlu analisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya working capital turnover, rasio yang mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan sampai periode tertentu, artinya seberapa banyak modal kerja berputar dalam satu periode. Pengukuran ini membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Apabila perputaran modal kerja rendah, mengindikasikan perusahaan sedang kelebihan modal kerja ya. Jadi kalau perputarannya rendah, nanti ada uang yang tidak terpakai lah gitu ya. Ini working capital sendiri adalah selisih antara aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancar ya. WCTO memberi gambaran tentang uang yang tersedia untuk dioperasikan setelah semua kewajiban dipenuhi. Perusahaan dengan rasio perputaran modal kerja yang lebih tinggi lebih efisien dalam menjalankan operasi dan menghasilkan penjualan. Perputaran modal kerja yang lebih rendah merupakan indikator bahwa operasi tidak berjalan dengan efektif ya. Jadi ini besar positif ya. Ini rumusnya sales dibagi net working capital. Sales dapat dilihat di laporan laba rugi. Net working capital itu adalah current asset dibagi current liability. Kalau dikurangi ya, current liability ini dapat dilihat di balance sheet. Ingat, modal kerja dibutuhkan untuk proses operasional perusahaan. Modal kerja harus optimal ya, jadi tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, kekurangan, kita tidak bisa beroperasi, tidak bisa memproduksi, tidak bisa beroperasi. Kalau terlalu banyak, sayang ya, uangnya tidak bermanfaat atau mengendap, dananya mengendap. Itu nanti contohnya, kalau kita lihat penjualannya 6.130.778, dan working capitalnya ini dikurang ya, current asset dikurang current liabilities, hasilnya 531.035, hasilnya ada 11,55. Jadi kita lihat dapat modal kerja sebanyak 11,55 yang berarti bahwa kita cukup efisien karena modal kerja dapat berputar hampir sebulan sekali. Jadi modal kerja itu berputar sebulan sekali ya. Jadi misalnya saya butuh uang 10 juta sebulan. Ya udah itu aja, cukup saya putar setiap bulan sekali, dan dari hasil perputaran tersebut tentu ada pendapatan, ada profit gitu ya. Jadi semakin sering berputar, semakin cepat perputarannya semakin baik ya. Semakin banyak pendapatan dan semakin banyak profit yang kita bisa terima gitu ya. Working capital turnover ya, WCTO. Jadi teman-teman cari working capitalnya dulu. Ini current asset dikurang current liabilities, baru dimasukkan angka penjualannya. Penjualannya dibagi working capital ini. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, kita lanjut. Yang kelima ya, cost to income ratio. Atau disebut juga dengan rasio biaya operasional, adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai efisiensi manajemen operasional perusahaan dengan membandingkan biaya dengan total pendapatannya. Jadi ini kita bandingkan aja. Dihitung dengan cara biayanya berapa, terus dapat pendapatan berapa. Simpelnya kita keluar duit berapa, kita dapat berapa gitu ya. Keluar berapa, dapat berapa. CIR atau BOPO yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan mengelola biaya operasional secara efektif, yang mengarah pada profitabilitas yang lebih tinggi. Sedangkan CIR atau BOPO yang lebih tinggi dapat menunjukkan inefisiensi dan biaya yang lebih tinggi relatif terhadap pendapatannya. Rumusnya ini ya, cost to income ratio, cost, personal expense, biaya ya, dibagi pendapatan. Cost to income ya, biaya dibagi pendapatan. Data OPEX dan income ini dapat dilihat pada laporan keuangan laba rugi, sifatnya besar negatif. Jadi semakin besar, semakin jelek. Nah, ingat biaya adalah pengeluaran. Jadi semakin besar biaya, maka semakin tidak efisien. Oke.
Kalau seperti ini, ya cost to income ratio, costnya di sini total biaya operasional 1,623, income-nya sekian ya 907 dibagi 1,79. PTDR memiliki barengan antara biaya pendapatan operasional 1,79, berarti buat Rp1 biaya 1,79 pendapatan ya. Efisien ya sini ya. Ini data dummy ya, data bohong-bohongan. Jadi teman-teman bisa lihat di laporan keuangan yang teman-teman sudah download ya. Ya jadi semakin tinggi semakin jelek ya ini. Itu. Ini cost to income ratio. Jadi kita pengen misalnya kita keluar duit 10 juta. Kita ada income 8 juta dengan income 9 juta. Tentu lebih baik yang 9 juta ya. 9 juta berarti kan 10/9 dengan 10/8 ya. Hasilnya itu lebih kecil yang 10/9 ya. Jadi semakin kecil semakin baik. Itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya sekian ya. Ini referensinya. Pak. Ya. Ingin bertanya sedikit, Pak. Ya. Ini kan tadi yang terakhir di slide yang terakhir itu ketika pendapatan operasional lebih kecil daripada biaya operasional maka baik gitu ya Pak. Sekarang seandainya Enggak. Pak, oh ya terus ya seandainya kebalikan dari itu terjadi, apa yang harus kita lakukan ataupun konsep apa yang harus kita buat untuk membuat biar pendapatan operasional kita itu lebih sedikit ketimbang biaya operasional gitu. Pengkajian apa yang harus kita lakukan, Pak? Sorry, oke. Yang benar, yang baik itu harusnya pendapatan lebih besar daripada biaya ya, seharusnya ya. Iya, Pak. Ya, harus itu ya. Ya. Jadi pendapatan. Nah, kalau misalnya ternyata dari tahun ke tahun kita lihat ya, misalnya kita lihat rasionya ini cukup besar misalnya apa namanya misalnya cukup besar, misalnya kita punya target rasionya adalah 20%. Berarti di atas, harusnya di bawah 20% kan harusnya ya. Tapi ternyata di atas 20%. Nah itu kita harus lihat di biayanya ya. Bisa dua sisi ya. Di penjualannya, di pendapatannya, atau di biayanya. Ya. Kalau misalnya kita ingin meningkatkan ciri ini atau BOPO ini, berarti kan kita harus meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya gitu ya. Nah, berarti dua cara ya. Satu, meningkatkan pendapatan. Dua, mengurangi biaya. Nah, kalau kita pakai cara satu, meningkatkan pendapatan, nah itu kita lihat di mananya nih yang perlu diperbaiki. Apakah kurang promosi penjualannya, misalnya gitu ya. Atau mungkin harga pokok produksi kita terlalu kemahalan. Ya, misalnya kita, kalau misalnya HPP-nya kemahalan, mungkin kita bisa cari ganti supplier bahan mentah kita, ya cari yang lebih murah seperti itu ya. Nah, kalau contoh ya, jadi pertama meningkatkan pendapatan, yang kedua mengurangi biaya operasional. Nah, bisa kita lihat nih mana yang cukup besar. Oh, ternyata di sini BSDM misalnya gitu ya. Ini paling besar BSDM. Nah, ini kita coba evaluasi ya. Dan ya mohon maaf mungkin jelek-jeleknya kita PHK seperti itu ya. Ada PHK seperti itu karena BSDM ini cukup besar. Ya, ini contoh ya. Kita di sini kalau misalnya dia berkurang 10% aja, maka dia di bawah 1 juta kan istilahnya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa lebih tinggi lagi boponya seperti itu. Itu kira-kira. Ya. Seandainya ini ternyata setelah
berarti ternyata yang besar ini adalah biaya produksinya ataupun biaya produksi. Karena mungkin Pak kasusnya di sini karena kan biaya bahan baku biasanya itu sifatnya itu enggak ini Pak, enggak stabil, kadang naik. Jadi sekarang itu Pak pasti malahan seringlah naik gitu. Kalau sudah naik itu susah turun itu sekarang Pak. Setelah kita evaluasi biaya bahan ternyata biaya operasionalnya yang besar. Tapi terkadang kita ingin terkadang kan konsumen juga detail ataupun jeli dalam ini Pak, dalam melihat harga produk kita Pak. Maksudnya terkadang dia sudah nyaman dengan harga produk kita gitu ya Pak. Kemudian juga sudah tahu mungkin ya mempunyai kualitas bagaimana dengan harga yang ramah lingkungan. Kadang kita di sini bingung gitu Pak, mau meningkatkan ataupun menambah harga jual takut konsumen lari, atau kita bertahan dengan hal tersebut, atau bagaimana gitu. Oke. Kalau boleh tahu produksinya barang apa ya? Ini Pak, mie ayam Pak. Oh, mie ayam. Berarti jualan mie ayam ya? Iya Pak. Oke. Makasih Mas Fauzan ya. Pak Fauzan. Jadi memang berarti kalau tadi ya, kalau misalnya permasalahan yang dihadapi, kalau menurut saya ada di sini ya, di harga pokok produksinya berarti ya. Iya Pak. Karena bahan baku kayak tepung terigu, mungkin minyak segala macam itu naik semua ya. Nah, berarti kan di sini lebih besar nih. Di sini lebih besar berarti kan dengan penjualan yang sama ini akan berkurang, betul ya? Benar Pak. Misalnya 5,2, misalnya kita jadi 5,7, berarti ini kan berkurang sebesar 550.000 ya, seperti itu ya. Nah, banyak, memang harus kreatif sih kalau seperti itu ya. Berarti bisa dianggap di sini tetap ya, setiap promosi tetap semua. Nah, itu harus kreatif sih, dan mungkin kita bisa kalau saya boleh saran gitu ya, mungkin atau usulan atau saran, bisa saja pertama, kalau kita pengen harga tetap, itu bisa saja kita kurangin volumenya ya. Nah, kurangin volumenya. Jadi mungkin tadinya mungkin 10 gram, kita kurangin jadi 9 gram misalnya gitu. Sehingga di sini akan berkurang nih HPP-nya. Ya kalau seperti itu. Atau kalau misalnya memang harus menaikkan harga, ya kita harus mempromosikan apa kelebihannya gitu ya. Jadi misalnya, kok naik sih harganya? Oh ini maaf bahan baku naik. Mungkin kalau seperti itu konsumen kurang terima ya. Tapi misalnya, harga naik ya, oh ini kita tambahkan nih, kita pakai daging yang lebih bagus seperti itu misalnya. Atau kita pakai mie yang lebih kenyal seperti itu. Nah, jadi itu paling yang kalau boleh saran ya. Jadi satu, mungkin volumenya dikurangin. Yang kedua, kalaupun harus menaikkan harga, kalau harga tetap berarti volume dikurangin. Kalau ingin menaikkan harga, berarti kita sampaikan apa sih kelebihannya gitu ya. Kenapa sih mie ayam ini harganya naik gitu? Kenapa? Gitu. Itu kira-kira Rojan. Ya Pak, makasih banyak Pak masukannya Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Izin Pertanyaan? bertanya Pak. Ya, Izin silakan. bertanya. Iya, terima kasih. Mau tanya dulu Pak, kalau untuk biaya membayar sewa kios dengan membayar beban hutang ke bank itu masuk ke dalam biaya operasional tidak? Dimasukkan Ya, ke biaya operasional tidak Pak? ya, kalau biaya sewa iya, tapi kalau pembayaran beban hutang itu utang bank ya, utang bank itu berarti dia mungkin beban lain-lain bukan biaya operasional ya. Kalau beban sewa itu kan masuk ke beban operasional, tapi kalau biaya hutang itu lebih ke beban bunga sih, atau beban utang ya, beda ya.
Iya kan, kan begini Pak, saya kan Hmm. kebetulan memiliki laundry. Iya. Nah, laundry itu kan biayanya itu kan saya dapat dari salah satu, ya dapat hutang lah, Iya. gitu kan. Nah, terus saya itu membayar beban hutang itu dari penghasilan dari pendapatan laundry itu. Iya. Terus dari awal itu berarti dari Desember sampai Desember ini sudah saya kalkulasi, itu saya belum dapat profit Pak, malah terjadi minus karena saya membayar beban hutang itu dari pendapatan gitu. Nah, Hmm. betulnya itu bagaimana itu bikin laporannya? Karena Ya, memang saya tulis, saya bikin laporan secara manual setiap bulan Pak, pendapatan oh dan gitu. pengeluaran. Iya. Ya, oke. Oke, makasih Bu Sri ya. Ya, Iya. jadi gini Bu, kalau sebenarnya kalau itu kita lebih ke income statement ya, laporan laba rugi. Ya, Iya. jadi intinya kan laba rugi itu ada 3. Ada pendapatan, ada biaya, dan ada profit ya. Profit itu kalau pendapatan lebih besar daripada biaya. Kalau Iya. rugi, kalau pendapatan lebih kecil daripada biaya, maka dia masuknya ke loss, rugi ya. Nah, Iya. pendapatan ini kan macam-macam ya. Mungkin kalau dari Ibu Sri itu pendapatan laundry gitu ya. Nah, beban Betul. operasional. Nah, kalau beban ini, kalau biaya itu ada biaya operasional, ada biaya yang lain juga Bu. Seperti misalnya biaya bunga seperti itu, atau biaya pinjaman. Nah, Iya. operasional ini terkait dengan gaji apa karyawan, dengan Gaji listrik seperti itu ya. karyawan. Mungkin Iya. deterjen, pewangian itu masuk ke Deterjen biaya kayak gitu. operasional gitu ya. Nah, Iya. kalau itu di luar biaya operasional, tapi tetap masukkan di sini tetap. Jadi nanti ada biaya operasional, ada biaya pinjaman seperti itu, biaya bunga seperti itu. Tapi tetap dia Beban akan mengurangi lainnya berarti gitu pendapatan. ya Pak. Iya, beban lainnya. Mm. Maka dia tapi tetap akan mengurangi pendapatan seperti itu. Karena kan kita Iya betul. dari sini semua kan awalnya Iya. kan. Iya, jadi Iya dari pendapatan. ya Pak. Paling gitu sih Bu. Jadi eh, mungkin kalau memang pinjaman itu cukup memberatkan ya mungkin coba dilunasin. Jadi kita tidak perlu dilihat sih Bu. Kira-kira biaya biaya operasional itu dengan bayar biaya angsuran itu dengan bayar angsuran dengan biaya operasional lebih besar yang mana Bu? Biaya angsuran. Biaya angsuran ya. Biaya, balance sih, balance. Kalau biaya operasionalnya termasuk biaya listrik, biaya Ya, karyawan, biaya beli deterjen itu seimbang. timbang ya paling gitu sih. Jadi ya coba mungkin kalau kalau terkait dengan angsuran itu kita bisa banyak banyak apa ya cara ya. Misalnya kita minta pengurangan atau minta rescheduling, minta restructure seperti itu. Atau kalau bisa memang ada dana kita langsung lunasin sehingga itu bisa hilang dari laba rugi kita gitu. Sehingga ya udah kita cukup cukup menanggung beban operasional aja gitu. Kurang lebih gitu Bu Iya, Sri. iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak, mohon maaf, satu Ya. lagi dari terkait yang di pendapatan operasional, karena Ya. ada harga pokok penjualan dengan penjualan. Ya. Kemudian itu kan dikurangin ya Pak ya. Iya Dan betul. Nah, yang mau saya tanyakan perbedaannya harga pokok penjualan dengan penjualan itu apa Pak? Kalau ya HPP ini modal kita, Oh, oke. modal ini jualan kita. Jadi modal kita kita keluar duit 5,2, kita dapat hasil 6,1 gitu. Ini Nah, kita dari dapat sekian. semua pengeluaran kita lah ya Pak ya. Ya modal kita lah, modal. Misalnya kalau di Ya. kita misalnya kita jualan, kita jadi reseller misalnya, kita beli berapa nih reseller kerudung misalnya, kita beli dulu tuh modalnya 5.000 atau 50.000 modalnya, kita jual 60.000 misalnya. Ya totalnya berarti harga pokok penjualannya 50.000, penjualnya 60.000, pendapatannya 10.000 seperti itu. Oke, baik Pak, terkopi. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Ini referensinya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke perkuliahan ke-12 ya. Saya stop sharing dulu.